warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak Saiful, saya Imron. Di sini saya ingin berbincang-bincang tentang jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Karena masyarakat kita ini bervariasi. Ada yang masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Di mana latar belakang mereka pendidikan mereka rata-rata ada yang SMA, S1, lulusan S2 dan S3. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang menarik buat saya sampaikan. Yang pertama, apa perbedaan S1, S2 dan S3? Mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Saiful. Ya. Terima kasih Mas Imron. Ini memang menjadi sebuah pertanyaan yang sering dilemparkan kepada saya. Apa sih perbedaannya S1, S2 dan S3 itu? Nah, saya akan menjawab secara substansi keilmuan bidang studi. Nah, kebetulan saya itu manajemen pendidikan agama Islam. Nah, kalau S1 itu hanya memahami teori-teori dan mampu mengaplikasikan teori. Jadi dengan misalkan mengambil teori orang lain, lalu kemudian teori yang sambil itu terapkan, yang saya ambil yang teori yang diambil itu lalu diterapkan di pendidikan ada, itu namanya masih S1. Jadi mengutip teori orang lain, lalu teori itu diterapkan di lembaga ada. Itu S1 ya. Nah, kalau S2, yang pertama memahami teori, kemudian mampu mengaplikasikan teori, dan yang terakhir mampu mengetahui kelebihan dan kelemahan teori. Jadi tidak serta-merta teori yang Anda ambil, yang Anda laksanakan, tetapi Anda ini kelemahannya, ini kelebihannya. Jadi mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan teori orang lain. Itu adalah S2. Nah, kalau S3 bagaimana? Mengambil teori orang lain, mampu mengaplikasikan teori orang lain, mampu mengetahui apa kelebihannya, apa kekurangannya teori tersebut, dan yang terakhir adalah mampu membuat teori sendiri. Gitu ya. Nah ini kebetulan buku saya nih. Ya. Buku saya ini kebetulan disertasi saya. Jadi di sini saya mengambil teori pakar orang lain, kemudian saya analisis, saya terapkan, kemudian saya kritisi teorinya ini. Ini ternyata kelebihan teorinya ini. Ini kekurangannya ini. Lalu saya membuat teori namanya teori gemar. Jadi apa gemar itu? Nah, grand teori yang saya temukan di sini namanya saya sebut dengan gemar. Gemar itu sebetulnya semacam singkatan. Jadi gemar itu guru multitalenta akademis yang religius. Ini saya temukan di beberapa pondok pesantren Sidogiri, pesantren Salafiyah Sukoharjo, dan pesantren Gontor. Kemudian setelah saya ramu, sehingga menimbulkan sebuah teori namanya teori gemar. Sehingga ini bisa dibuat semacam disertasi. Jadi harus ada grand teori, harus ada teori baru yang bisa kita angkat. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tentang tadi yang S1, S2, S3. Nah, ini mengenai tentang hasil dari S1, yaitu skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Itu apa Perbedaannya? Baik. Jadi apa bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Nah, kalau skripsi itu adalah hanya mampu merencanakan,
hanya mampu mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengevaluasi secara komprehensif. Itu adalah skripsi. Jadi hanya mampu mengambil teori orang lain. Nah, sementara kalau tesis itu adalah di dalamnya itu mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni di dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalitas melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Jadi tidak hanya asal comot ambil buku orang lain, copy paste ditaruh, tapi tidak, itu butuh direview, dianalisis, teori orang lain itu dianalisis. Kalau skripsi kan tidak. Jadi ambil buku orang lain, copy paste, ditaruh, ambil lagi, taruh lagi, taruh lagi. Nah kalau S2 tidak seperti itu. Jadi ambil teori orang lain, ditaruh, kemudian diterapkan, lalu kemudian dianalisis, kemudian dikritisi. Oh ini buku ini teorinya kelemahannya begini. Oh ini ternyata teorinya kelebihannya begini. Berarti kesimpulan saya buku ini adalah seperti ini. Itu namanya tesis. Makanya ketika nanti kuliah S2 kita diajari itu untuk mengkritisi teori. Makanya ketika ada output lulusan dari S2 kemudian tidak kritis, berarti dipertanyakan S2-nya itu. Karena memang di kuliah S2 itu memang kita diajarkan biasakan dosen ngasih buku, ini karya bukunya atau teorinya Darwin misalkan. Ini chapter 1. Chapter 2 dibuat kelompok, kemudian analisis, kemudian apa statement saudara. Kritisi buku ini. Jadi memang sudah terbiasa mengkritisi buku. Makanya jangan kaget kalau misalkan ada S2 itu sedikit-sedikit mengkritisi. Sedikit-sedikit mengkritisi. Karena memang di S2 itu memang diajari untuk mengkritisi teori orang lain. Nah, kalau S3 itu yaitu mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif original dan teruji. Artinya di dalam disertasi itu Mas ya, jadi kita mengambil teorinya orang lain, kemudian teori itu kita terapkan, kita aplikasikan, lalu kemudian kita kritisi teori orang lain itu, lalu kita membuat teori baru. Makanya yang sulit disertasi itu kita untuk membuat teori baru. Makanya teman saya itu yang lama sekali karena tidak menemukan teori baru, novelty research istilahnya. Itu yang baru. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat sehingga bagi pemirsa di rumah